Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kawan-kawan, pada sore hari ini saya menyapa Anda dimanapun Anda berada sekarang, baik yang sedang bekerja di dalam situasi kondisi yang memprihatinkan ini. Di sini saya kembali dengan channel pribadi saya, yaitu Ansah Roma. Kawan-kawan sekalian, kembali tadi saya membeli benih ikan patin untuk bertujuan menambah omset pendapatan saya nanti suatu saat. Karena ibarat kata tadi, kalau kita sudah bisa mengatasi masalah yang sedikit atau di atas yang lebih sedikit lagi, kita sudah bisa. Contohnya tadi saya menanam benih ikan patin sebelumnya 500 lebih ekor, alhamdulillah positif, dan sekarang sudah perkembangannya sudah pada besar, alhamdulillah. Insyaallah akan kita ikuti selanjutnya perkembangannya. Nah, di sini saya kembali membeli benih patin, tapi di tempat yang berbeda kawan-kawan, khususnya budidaya ikan dimanapun Anda berada, ataupun siapapun Anda yang ingin memulai usaha, ikuti perjalanan kita di channel saya Ansah Roma. Oke, sebelum kawan-kawan dan semua hadirin dimanapun Anda berada, khususnya para pengusaha pemula, saya berkirim salam agar Anda di awal berusaha tidak boleh langsung semua gitu, langsung besar. Karena kita harus, bagaimana seorang pengusaha bisa mengatasi dulu masalah yang kecil tadi, memperhatikan yang kecil, yang remeh, baru nanti seperti ini kita bisa mengatasi masalah yang lebih besar lagi. Ini kawan-kawan, saya beli benih ini saya beli benih ini sebanyak jumlah 300 ekor seharga 100.000 rupiah. Kenapa beda? Di pertama kali saya beli di tempat yang berbeda. Mungkin tempat lain waktu itu saya beli itu 500 per ekor, tapi ukuran 3 inci. Tapi saya nampak ini hanya beda-beda tipis saja, ada yang 3, ada yang 2,5 inci. Nah, pertanyaan saya di sini, saudara-saudara, kawan-kawan, dan terkhususnya para pembudidaya ikan dimanapun Anda berada, kembali saya akan mengulas tentang cara kenapa saya taruh di dalam ember dulu. Kenapa tidak langsung kita taburkan ke dalam kolam kan? Nah, itu pertanyaan yang harus kita jawab. Akan saya jawab untuk Anda. Nah, saya ingatkan kembali kawan-kawan, sebelum Anda menonton terlebih dahulunya, apa salahnya Anda subscribe dulu, share, like, komen, dan aktifkan loncengnya agar berbunyi, dan agar Anda mendapatkan ilmu-ilmu terbaru, video-video terbaru, khususnya pembudidaya ikan dan semua umumnya para pengusaha pemula. Kenapa saya taruh di ember? Begini kawan-kawan, pernah orang bertanya kepada kita, kenapa nggak langsung ditaburkan ke kolamnya? Begini, dari awal saya bilang, semua kita makhluk hidup di dunia ini, terlebih-lebihnya manusia. Tapi persoalan kita adalah di sini ikan. Apa bedanya? Dia tak punya akal, kita punya akal. Nah, kalau kita dari kampung ke desa harus butuh sosialisasi, bermasyarakat, saling pengenalan dulu di tempat yang berbeda. Dari kejauhan yang tiba kita diantar ke tujuan, tentu kita merasa aneh dan penasaran di tempat itu. Kita harus baca situasi lingkungan. Begitulah dengan ikan juga. Mereka merasa asing, merasa agak aneh, merasa agak mungkin tidak terlalu agresif atau liar. Karena sikap patin ini, kawan-kawan sekalian,
agresif. Di antara banyak ikan yang kita pelihara, yang kita budidaya, mungkin ikan ini, ikan patin yang lebih agresif. Tapi mungkin kalau Anda pernah merasakan ini ikan kok nggak agresif ya, kok nggak liar ya, itu buktinya dia merasa bahwa dia ditempatkan di sesuatu tempat yang sudah berbeda dari tempat yang pertama. Artinya kalau kita langsung taburkan ke itu tadi, ke kolam, mungkin saja dia hari demi hari dari kebingungan tadi, keanehan tadi di tempat itu, dia merasa apa yang ingin dimakan, dia harus mengkondisikan tempat. Butuh juga ikan juga seperti kita. Makanya saya sarankan, saya tekan kepada Anda yang ingin berusaha, pertama harus positif. Kemudian di samping positif adalah, salah satunya positif adalah Anda memberi makan itu di awal kali jangan diberikan, dipuasakan dulu. Artinya lihat dulu situasinya, kondisi ikan itu sebagaimana, kesehatannya, agresifnya. Nah, baru kita mungkin hari 3 hari setelah itu baru kita kasih makan. Itu caranya kawan-kawan. Jadi tiba kita taburkan langsung ikan yang baru kita beli benih-benihnya tuh ke kolam, bisa jadi ikan-ikan nih kawan-kawan pada mabuk di hari pertama terhadap yang ia jalani dalam lingkungan kondisi yang tempat yang berbeda. Karena pasti dia akan merasa aneh. Sudah merasa aneh pada awalnya itu, ikan ini tidak mau makan. Dia pun mau makan, pasti ibaratnya dia muntahkan. Misalnya dia cium-cium tapi dia agak telan. Begitulah ikan. Sama dengan kita diundang makan atau dipersilahkan makan di suatu tempat karena mungkin ada acara atau tidak lainnya juga, tapi kita makan di situ pasti kita merasa aneh karena tempat yang berbeda dan sangat berbeda di tempat kita, mungkin di rumah kita kalau kita makan. Nah, itu tadi sosialisasi, membaca situasi lingkungan, kondisi itu perlu juga. Apapun pekerjaannya, apapun usaha yang harus kita tempuh di awal pemula. Oke, paham? Alhamdulillah, tadi sudah saya sampaikan untuk menambah omset saya. Jadi perkiraan saya, patin ini sangat lebih tinggi, lebih besar harganya di pasaran daripada ikan lele. Walaupun banyak orang membudidayakan ikan lele pada umumnya, namun kita juga tidak tinggal untuk berbudidaya di ikan lele tersebut. Kita ada juga. Namun di ikan patin menurut saya lebih mantap juga dalam satu sisi karena harganya lebih tinggi. Nah, kalau tadi saya kemarin saya perkirakan atau perhitungkan bahwa yang 500 ekor tadi kalau sudah umpamanya jadi kita panen itu menghasilkan duit berapa? Coba. Bisa dari 500 itu mungkin per kilo, isinya 1 kilo itu kita buatlah taruh 500. Mungkin saudara-saudara, kawan-kawan, untung kita dari situ 6 juta. Oh ya, 6 juta. 6 jutaan lebih. Sedangkan dilihat dari segi pakan untuk makanannya, wah, mungkin selama ini orang-orang nyinyir bilang ini saudara-saudara, kawan-kawanku sekalian, bahwa dia mengatakan, wah, terus bagaimana dengan pakannya? Gimana lagi letak keuntungan kita di situ? Seberapa bulan kita menanam benih? Saya ingatkan 3 bulan kita bisa membesarkan patin karena sudah kita lihat perkembangannya. Nah, saya kembalikan kepada Anda sebelumnya bahwa itu semuanya sebenarnya pada hakikatnya apapun dia ketergantungan kita lah. Itu. Oke? Tergantungan kita. Bagaimana kita memprosesnya? Bagaimana kita melihat, mengkontrol ikan air tersebut? Karena air dengan ikan berpengaruh akan perkembangannya lebih besar nanti. Ini tidak, dia bilang untungnya bagaimana, tapi dia malas
untuk memproses, mengkontrol, melihat ya bagaimana mungkin dia mendapatkan hasil timpal yang kita inginkan atau yang diimpikan. Kawan-kawan, saya tekankan kembali kedua kali ini dalam video bahwa kita yang pemula untuk berusaha apapun, ingat saya bilang pertama, di samping salah satu dari positifnya, mental adalah mental itu harus kita persiapkan. Jadi jangan coba-coba untuk berusaha apapun kalau mental Anda belum siap. Oke? Mental itu karena pola pikir atau mindset tadi mempengaruhi terhadap sebuah keyakinan yang ada di dalam diri kita. Jadi jangan coba-coba. Keyakinan, begitu juga Allah mengatakan kepada kita untuk beribadah kepadanya harus sampai mendatangkan apa? Ya'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan, ibadahlah Tuhan, ibadahilah Tuhanmu, kata Allah dalam Al-Qur'an. Sampai apa? Hatta ya'tiyakal yakin, sehingga mendatangkan keyakinan. Begitu juga dengan usaha. Harus yakin di awal, sampai di tengah juga tujuan. Artinya nanti kalau sudah berhasil kan gitu. Contoh-contoh positif, negatifnya seperti ini. Orang berpikirnya seperti ini sehingga dia gagal di awal usaha apapun yang ia lakukan. Aduh, lama betul saya panennya belum dikerjakan. Nah itu dia sudah membatasinya dengan pola pikir yang baru saja dia ucapkan. Membatasi rezeki itu sebenarnya banyak di kalangan manusia lah. Dirinya lah yang sebenarnya pada hakikatnya membatasi datangnya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah mengatur rezeki yang berbeda yang salah. Kita yang sudah salah. Kita salahkan diri kita. Oke? Mungkin 2 hari atau 3 hari ini baru kita lepaskan ikan ini untuk membaca situasi kondisi tempat yang berbeda sehingga mereka tidak merasa aneh, merasa asing dengan yang lain, ikan-ikan yang lain. Terima kasih kawan-kawan sekalian, khususnya pembudidaya ikan dimanapun Anda berada dan semua para pengusaha pemula apapun itu usahanya. Oke? Subscribe sebelum Anda tonton karena subscribe gratis dan tidak mengurangi ketampanan Anda, kegantengan Anda, ketinggian Anda, keberatan badan Anda, dan kekayaan Anda dan ekonomi secara umumnya. Tidak mengurangi. Apa salahnya? Mari kawan-kawan semua kita berbagi dan saling tolong membantu sebuah karya kreatif dan inovatif kita sesama. Karena kita sebagai bangsa Indonesia sangatlah banyak kekurangan di Indonesia. Apa itu? Salah satunya pengusaha. Pengusaha itu harus memperhatikan, memperlihatkan hal-hal yang remeh dulu, hal-hal yang kecil dulu biar lebih terdahulu dan suatu saat terwujudlah ya hal-hal yang besar. Oke? Subscribe jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, channel pribadi saya yaitu Ansah Roma, ANSYAHROMA, Ansah Roma. Salam sukses untuk kita.